Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Rumus keseimbangan. Rumus di mana segala sesuatunya itu bagaikan cermin. Jadi kalau di surganya Allah diberikan kenikmatan yang berkali-kali lipat, karena keberuntungannya, karena kebaikannya mungkin, karena ya terutama memang karena Allah, karena memang para nabi meyakini betul tanpa bantuan Allah tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga. Karena memang sangat tidak mungkin manusia itu bisa masuk surga. Itu memang sebaik apapun manusia itu tidak mungkin masuk surga kalau tanpa izin Allah, tanpa bantuan Allah. Karena memang sebuah tempat yang sangat tidak pantas. Sebuah tempat yang dimana bahkan iblis pun bersaksi, Adam tidak layak mendapatkan sujud malaikat, apalagi di surga. Logika iblis itu pertama yang sangat dengki, sangat jahil, sangat jalim. Ketika para penghuni surga mendapatkan kenikmatan yang berkali-kali lipat dari keharusan, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, mau tidak mau, kode etik neraka pun juga berkali-kali lipat mesiksa para penghuninya, para orang jalimnya, para pendengki-pendengki yang selalu hidup untuk menyebarkan permusuhan, menyebarkan kebencian. Menghilangkan itu ciri-ciri orang yang beriman, sabar, dan gemar menebarkan kasih sayang. Terus kamin ainin aniyah, saking hausnya ia itu dengan karena memasuki api yang sangat panas, lalu dia mencari mata air. Itu udah suatu hal yang sangat lumrah. Psikologi manusia, kejiwaan manusia, ketika dia sangat panas pasti mencari air. Ketika sangat lapar dia pasti mencari makanan. Ketika sangat ngantuk dia pasti mencari tempat untuk tidur. Dan penghuni-penghuni neraka jahanam ini masih membahas jahanam, Al-Ghoshiyah, para penduduknya. Dia mencari tuh sumber-sumber mata air. Walaupun itu air bergejolak, bernanah, belatung dengan penuh dengan suatu hal yang paling menjijikan, diminum. Dan bukan menghilangkan hausnya, malah menambah hausnya. Luar biasa memang. Kalau Allah tuh marah, dia marah kepada manusia karena kekuatan yang dia berikan kepada manusia disia-siakan, dianiaya, dijalimi. Ruh suci, ruh nurani yang Allah berikan itu yang tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, tidak pernah ujub, tidak pernah takabur. Dijalimi, ditindas setiap hari dengan logika-logika sesat iblis lanatullah, menghalalkan segala cara, terpenjara dengan materi, tidak bisa hidup tanpa maksiat. Maksiat adalah gaya hidupnya. Slogan-slogan dosa gue yang tanggung ya sudah. Dan neraka mendengar, oh dia yang tanggung ya sudah, nanti kau tanggung di sini ya nah. Begitu. Padahal para nabi itu tidak mau ada satupun manusia yang masuk neraka, tidak. Bagaimana Rasulullah tiap hari menangis, karena walaupun sesuci apapun dia, semaksum apapun dia,
luar biasa sayangnya Allah sama dia tidak layak, tidak pantas untuk menerima segala macam yang seharusnya manusia juga menerima semuanya kalau seperti itu, namun dia tidak bisa. Kesalehanmu adalah yang paling tertinggi, kejujuranmu itu mukjizat yang paling nyata. Kalau Rasulullah tidak jujur, ya tidak jujur, seujung rambut saja tidak jujur, itu orang Arab itu kalau apa sih istilah serigala yang berbulu domba, apa segala macam peribahasa yang melambangkan kejahatan, kejaliman, itu di sana memang puncaknya tempatnya, sumber mata airnya di sana. Ada satu ketidakjujuran Rasulullah, berkata jorok saja, berkata bohong, berkata hoak, itu pasti sudah jadi gorengan yang paling goreng. Dan mereka punya hak untuk memenggal kepala Rasulullah detik itu juga. Karena memang sudah sangat menggoyangkan penyembahan mereka kepada berhala. Rasulullah ingin menghilangkan berhala itu, kembalikan kepada fitrah Ibrahim. Logika yang paling simpel. Namun karena berhala itu sudah akarnya sudah begitu kuat. Sama seperti sebuah negara itu, kalau korupsinya, kolusinya, nepotisme itu sudah kuat, ya mau tidak mau ada seseorang yang harus menebasnya, harus menebangnya, biar pohon angkara murka itu jatuh, digantikan dengan pohon yang baik, pohon kebaikan kalau istilah Allah. Engkau menanam satu dalam pohon kebaikanku, wahai manusia nih, kau nanam satu sehari aja 1000 nih di kotak amal, aku ganti 1 juta, percaya nggak? Karena memang Allah paham betul betapa berat itu manusia untuk meninggalkan materi. Materi sudah begitu mengikatnya. Masa kita ulang-ulang terus telah kita yang telah lalu? Kita harus maju terus, harus percaya diri terus terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap jalan yang lurus, jalan yang benar. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Dan luar biasanya manusia ya, karena dari sisi kuantum ini kan artinya meloncat. Rasulullah sudah bisa melihat keadaan neraka pada saat nanti. Dalam istilah, apalagi di dunia modern, dunia saintis itu memang sekarang sedang giat-giatnya itu bagaimana itu agar kita bisa melompat ke masa depan, agar kita tahu kejadian di masa depan. Makanya daripada kita percaya penyihir-penyihir, peramal-peramal, dukun-dukun yang beraliran iblis sanatullah, ya kita geser sedikit lah, akal kita sedikit bermain gitu. Coba-coba untuk menciptakan teknologi-teknologi semacam itu. Jadi memang sudah fitrah manusia untuk bisa menghadapi berbagai rintangan, berbagai cobaan, berbagai macam ujian. Karena memang sudah terbukti. Al-Quran mengatakan itu jahanam saking luar biasa, tempat yang sangat jahanam. Rasulullah menceritakan, para imam menceritakan, para wali menceritakan, para ulama, ustadz, tabaib, syekh menceritakan tentang kejadian neraka. Itu tidak ada seujung debunya. Ajabnya itu tidak pernah dilihat oleh manusia manapun. Allah menjanjikan. Ikatannya tidak pernah bisa diikat oleh ikatan manapun. Saking luar biasanya. Kalau mau magic-magican sama Allah nanti ya, kau lihat sendirilah itu bentuknya jahanam seperti apa. Jadi memang sudah kodrat di manusia mempunyai apa istilahnya, kalau Gatot Kaca itu otot kawat tulang besi itu, kemampuan untuk menghadapi ujian, cobaan. Karena di dalam neraka pun mereka sanggup walaupun berteriak-teriak, menjerit-menjerit, kesakitan. Dan sekali lagi karena mereka layak di sana. Bukan hanya penyembah berhala, penyembah Allah pun
Kalau tidak tahu dirinya itu siapa, di sana tempatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.